Untuk pertanyaan berikutnya, apakah untuk pendakian dari awal sampai pulang pendakian, apakah mengalami kejadian mistis atau tidak? Halo guys, balik lagi di channel gue Ahmad Husaini Satria. Nah, di video kali ini kita berdua mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita dan netizen tentang postingan kita di Instagram yang naik ke Gunung Prau. Jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe dulu di bawah, aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari gue. Oke? Tanpa lama-lama, kita langsung masuk untuk pertanyaan yang pertama. Coba sebutkan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa sih harus mendaki gunung? Karena yang pertama gue lebih suka melihat pemandangan-pemandangan yang dari atas daripada gue harus ke pantai, ke air terjun. Gue kayaknya udah biasa banget. Nah, kenapa gue naik gunung? Karena gue belum pernah sama sekali naik gunung. Jadi gue kayak penasaran gitu kan, gimana sih rasanya naik gunung. Makanya gue pilih naik gunung. Oke, menurut gue sih, gue pengen melihat dari sudut pemandangannya, pengen tahu berapa kuatnya diri gue itu mendaki gunung gitu. Dan yang ketiga terakhir mungkin pengen mencari pengalaman aja ya, itu aja udah. Pertanyaan yang kedua itu, gimana rasanya mendaki Gunung Prau, apalagi kan itu gunung yang pertama kali kalian daki? Wah, itu rasanya luar biasa banget ya, karena sudah terbayar dari keringet kita yang sudah keluar, dan sampai puncaknya itu kita udah terbayar banget melihat pemandangan. Itu sih yang gue alami. Pertama kali naik Gunung Prau itu kan bisa dibilang Prau itu lumayan cetek kan. Kalau nggak salah ketinggian 2656 kan. Ya betul. 2656 mdpl. Dan gue pribadi itu pertama kali naik dari pos aja gue udah ngek-ngek kan, karena pertama kali terus gue bawa beban berat gitu kan, bawa carrier yang penuh isinya, emang gue logistik gue yang bawa 60 liter ya? 80 ya? 80 kalau di 80 kita pakai carrier temen gue, dan itu benar-benar capek. Jadi buat kalian kalau pertama kali naik gunung harus banyak olahraga sebelum naik gunung ya, dan yang betul, dan di Prau itu ada 2 jalur ya. Kalau di bawah itu ada jalur Cemara sama satu lagi gue lupa tuh, Patak Banteng. Patak Banteng, betul. Patak Banteng. Nah, yang Cemara itu hanya seperti biasa aja gitu ya, cuman pas Ya cocok untuk pemula lah. Nah, cocok karena aja buat pemula jalurnya lebih gitu. landai. Kalau yang Patak Banteng itu lebih nanjak dari bawah sampai sampai puncak. Pokoknya itu mah benar-benar fisik ya. Iya, Itu karena mah harus kenapa fisik kita ketahanan memilih tubuh. jalur itu karena salah satunya ya kita kan pemula, takutnya terjadi kenapa-napa gitu aja sih. Untuk pertanyaan ketiga di sini, apakah kalian yakin waktu itu bisa mencapai puncak gunung pas mendaki gunung? Kalau gue pribadi awalnya nggak yakin, tapi semenjak Adeng dan temen gue satu lagi nyemangatin gue, kayak gue udah jauh-jauh kesini kan, udah jauh dari Bogor ke Jawa, gue harus bisa gitu kan. Dan alhamdulillah gue bisa, gue pribadi ya. Tuh. Kalau Adeng gimana Adeng? Nah, kalau menurut gue sih pertama kali ya, karena pertama kali ya, tadinya mau nyerah aja gitu, baru nggak setengah, baru nginjek banget gitu ya, baru nginjek banget udah ini dada udah napas udah nggak kuat banget gitu ya, udah enggak. Tapi pas ngelihat dari teman-teman gua gitu, pengen semangat lagi gitu, biar apa ya, saling support, biar nggak menyerah gitu. Udah sih itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah fisik itu penting dipersiapkan sebelum mendaki gunung, atau ada yang lainkah yang dipersiapkan selain fisik? Kalau menurut gue itu fisik emang penting paling banget, utama penting gitu banget. ya. Nah, penting banget dan paling utama gitu. Dan yang kedua adalah mental kalian saat ketika kalian mendaki. Nah, itu mental kalian yang harus bener-bener kuat. Ya sih. Terus juga jangan lupa kalau kalian sebelum naik gunung itu persiapkan kesehatan, itu paling penting. Rajin olahraga, jadi rajin olahraga, persiapan. Terus setelah itu juga kita harus bawa obat-obat tertentu gitu. Kalau kita kayak punya penyakit khusus atau kita biasa kenapa-kenapa, kalau gue saranin sih bawa aja gitu. Itu aja sih kedua kita ya deh. Selanjutnya, berapa lama sih pendakian dari pos pertama sampai puncak?
pendakian berapa lama? Katanya sih kalau yang orang udah biasa naik ya itu bisa dari pos itu sampai puncak lewat jalur yang mana nih, yang jalur yang landai itu kurang lebih Cemara, sih, Cemara. Cemara itu 2 jaman deh ya kalau yang udah biasa. 2 jam itu udah biasa ya, yang udah tapi biasa. berhubungan kita berdua Kita nyampe 3 jam. 3 jam lebih ya. 3 jam lebih. Kita naik 3 jam jam. 2 pas jam 3 gitu Ya ya. intinya 3 jaman lah ya, 3 Nyampe jam. puncak itu kita mau maghrib deh ya. Udah setengah 6. Setengah 6. Kurang lebih 3 jaman ya. Karena kita juga memang banyak istirahat di jalan ya, Deng. Karena Iya, betul. pertama kali ya udah, terutama gue pribadi, gue ibaratnya mungkin bisa dibilang paling apa ya, paling ripuh. Kita juga di sana nginep ya, nginep satu hari 1 malam lah ya. Iya. Ya, 1 hari 1 malam. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah untuk pendakian dari awal sampai pulang pendakian, apakah mengalami kejadian mistis atau tidak? Wow. Coba Deng. Deng juga Deng. Kalau pertama kali dari bawah ya mau mendaki itu pas sampai akhir sampai pertengahan itu kelihatan banget gitu ya, udah mah sepi gitu kan, terus kita hanya bertiga, kelihatan banget kayak ada yang memperhatikan kita gitu loh. Setiap kita ngelangkah kayak ada yang memperhatikan gitu. Gila, gue merinding. Ngerasa banget gitu ya, ngerasa gitu ya diri gua gitu. Udah sih itu aja yang gua rasa ya. Kalau gue pribadi sih, untuk dari pos itu, dari pertama mau naik ke atas itu, kalau gue pribadi mungkin kebalikan sama Anda ya. Gue kalau dari awal sampai pertengahan jalan itu aman-aman aja sih, kayak nggak ada merasakan sesuatu gitu kan. Tapi dari pertengahan sampai yang pos berapa gitu tuh, itu Pos gue 3. pos 3 sebelum puncak itu kan ada pos itu kayak bener pokoknya rindang banget, katanya di situ sama banyak ceritanya gitu, kayak banyak banget cerita-cerita begitu deh. Udah gue sampai merinding. Jadi Lebay lu kan. gue di situ doang paling sih, kayak nggak gimana-gimana. Yang penting kalau kalian mau naik gunung itu jangan mikir macam-macam, jangan melakukan sesuatu hal yang nyeleneh. Yang pokoknya intinya ya kita tetap permisi gitu kan sama setiap kita mendaki atau kita perjalanan selama ke puncak itu kita harus ya ingat itu kan, sadar diri, maksudnya kita harus ingat sama Allah, baca-bacaan pokoknya gitu aja sih. Jaga sikap Nah itu yang kalian. paling penting, jangan iseng kalau di gunung, itu aja sih kalau dari kita berdua ya deh. Ya. Kalian kan dari Bogor nih. Transportasi apa sih yang kalian gunakan untuk menuju Gunung Prau, kan dia di Jawa Tengah, tempatnya di Wonosobo? Untuk kendaraan atau kita naik apa, naik bis deh ya. Kita naik bis dari terminal Baranangsiang Bogor. Baranangsiang Bogor. Itu nyampe terminal di sana namanya apa sih? Deng? Wonosobo. Terminal Wonosobo. Jadi sekitaran berapa jam ya? Kita berangkat dari Baranangsiang itu jam 4 sore. Jam 4 sore. ya. Oke, kita akan ini sedang prepare untuk keberangkatan dari Bogor ke Wonosobo. Ini kita di sini jam 4 dari Bogor. Mungkin nyampe ke Wonosobo pagi, antara jam 2 jam 4 ya. Oh, pagi, intinya pagi kita nyampe ke Wonosobo. Nyampe sana jam 7 pagi. Jam 7 Pagi. Kita udah nyampe di mana nih? Terminal Wonosobo. Terus sampai di terminal Wonosobo lagi nungguin teman buat jemput. Kita nyampe di sini tuh jam 7 kurang 15 menit. Itu perjalanan kurang lebih dari Bogor ke sini itu lumayan banget. Kalau dibilang bosen, sampai bosen naik mobil. Udah beda banget pokoknya di mobil, saking lamanya naik mobil dari jam, bayangin dari jam 4 sampai jam 7 pagi naik mobil. Tunggu ya guys. Berapa jam tuh? Lama banget kan? 15. Karena 15 gua jam. pribadi ngerasa kalau di mobil tuh kita sampai bosan, sampai nggak betah di mobil, saking lamanya di mobil guys. Gue tuh pertama kali banget naik mobil lama banget. Itu pertama kalinya itu ke Wonosobo itu. Ya kurang lebih lamanya itu kita di bis dari Bogor sampai ke Wonosobo 15 jam. Kurang dan lebih ya, kurang dan Iya. lebih ya itu. Bosan nggak tuh naik mobil? Untuk pertanyaan berikutnya, barang bawaan apa aja sih yang kalian bawa dari konsumsi, logistik dan lain-lain? Kan kalian pertama kali mendaki gunung. Untuk barang bawaan, jujur ya, awal-awal gue pribadi
itu gue sampai searching di Google barang-barang bawaan buat naik gunung. Karena kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Bener, kita pertama kali banget sampai nanya-nanya ke teman gue yang udah pernah sih gitu kan. Terus sambil searching juga cara nge-pack yang bener di carrier. Terus ya udah, ya paling penting sih kita bawa carrier deh ya. SB atau sleeping bag, terus apalagi deh kayak kompor buat naik gunung kan. Kompor sama gas. Terus makanan kalau bisa sih yang gampang dimasak gitu, beras pasti, kayak mie instan boleh. Terus kayak kalau kalian mau bawa sayur-sayuran, bawa daging-daging gitu boleh, sosis gitu. Yang simpel-simpel intinya kalau makanan. Yang simpel dan gampang dibuatnya gitu ya, gampang dimasakinnya gitu ya, gampang. Jadi biar di atas, walaupun di sana juga bisa sih kayak pasti bikinnya, cuma biar menghemat waktu aja di atas gitu. Betul. Karena kalau nyampe di atas kita baunya lapar. Oh my god! Wow! Berikutnya, Apakah ada rencana pendakian lagi dalam waktu dekat? rencana pendakian kalau udah masalah sih dia awal-awal tahun Januari atau Februari gitu. Ajakin ke Sumbing, ya deh Sumbing, nggak? Sumbing. Iya, teman kita ada yang itu. Oh iya itu. Itu dia. Kalau gue sih ya mungkin ke situ dulu ya, ke Sumbing gitu. Ya mudah-mudahan sih habis akhir tahun ini pandemi Covid udah nggak ada ya. Amin. Jujur gue juga masih pengen banget naik gunung yang lain gitu kan, kayak gunung yang di Jawa Tengah mungkin, atau mungkin gunung-gunung yang di Bogor juga gue belum pernah sama sekali gitu. Ya, jadi kita mau menjelajah Jawa dulu aja. Karena kayak udah sekali naik itu kayak pengen lagi gitu ibaratnya. Kalau gue pribadi ya, Tagihan. bener. Mungkin ada juga sama deh ya. Kayak punya seru aja gitu, walaupun ya capek, pasti naik gunung capek. Tapi kayak apa ya? Kayak gitu kalau kita di alam itu kayak lebih dekat sama yang Maha Pencipta gitu nggak sih? Jadi ya. Tuh. Itu sih kalau dari kita. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ini pertanyaan terakhir. Apakah sih pesan dan kesan kalian selama pendakian gunung? Kalau kesannya sih yang pertama capek Pasti. gitu ya. Ini punggung kita pada sakit gitu. Kaki juga. Kaki juga ya. Pada pegal. Kalau berhubungan kita pemula atau gimana nggak tahu juga, kalau kita pribadi nih ya. Iya. Yang rasanya itu capeknya, pegel itu luar biasa. Dan kalau malam ya itu pasti udah tahu ya, itu dingin ya, itu dingin. Dingin banget pokoknya. Apalagi disambut hujan. Dan pesan, ada lagi nggak kesannya? Kesannya ya kita kalau naik gunung dapat teman baru deh ya. Ya. Itu juga di perjalanan kenalan baru gitu kan. Jadi kayak sesama hobi gitu kan. Kita punya teman baru juga, wawasan juga lebih luas gitu kan. Terus dia kayak rasanya gimana sih kayak hidup bener kayak survival di alam gitu, walaupun kita bener-bener nggak pure survival gitu. Itu udah prepare gitu. Oh ada satu lagi kesannya. Apa? Dia terpeleset. Nah itu jangan lupa ya. Itu kesannya dia pas turun dia gini ya. Iya pas turun. Jadi pas turun itu guys nih kan, pas turun kita emang hujan gitu kan. Dan gua di jalan apa sih, pohon-pohon pinus gitu deh ya. Masih di dataran atas ya. Masih tinggi, belum nyampe tengah belum. Itu kan lagi rame tuh. Karena jalanannya emang licin gitu, jalannya baru emang hujan licin. gitu. Itu antara malu, sakit, tapi enggak semua, iya, gitu. tapi kayak happy aja gitu. Biar tahu gue juga nggak ngerti. Gua sampai bener-bener cemong apa ya, bener-bener kotor sama lumpur gitu. Anjir kata gua, gue banget gitu. Tapi kayak happy aja gitu. Untuk pesan nih ya, pesan apa nih? Pesan ya itu sih, pesan-pesan para pendaki umumnya. Jadi boleh tinggalkan jejak kalian di gunung, tapi jangan tinggalkan sampah ya. Terus saranin juga kalau misalkan naik gunung itu jangan macam-macam, jangan bertingkah aneh-aneh. Betul. Jaga sikap di sana, ingat sama Allah ya. Jadi jangan kosong pikiran, jangan macam-macam intinya. Hormati yang mereka yang ada di atas gunung sana gitu, yang di gunung sana. Karena mereka ibaratnya lebih dulu dari kita yang ada di gunung tersebut. Gunung manapun ya, karena gunung emang pasti ada penunggu atau yang sesepuh atau yang jagain gitu ibaratnya gitu. Itu aja sih. Dan tambahan juga nih ya, pesannya itu
kita juga harus minta izin ke orang tua gitu kan. Hmm. Kesehatan juga kita harus dijaga, Betul. sama keselamatan dan berdoa gitu agar dari awal kita mau berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah juga dia selamat. Jadi mungkin itu aja ya. Itu aja kali mungkin sharing ya. Kayak gitu Pesannya aja. terus mungkin Masih itu ada lagi nggak? udah nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya mungkin dari kita berdua itu aja, kita apa sih menjawab pertanyaan kalian gitu kan. Thank you banget yang Terima kasih udah nonton. sudah. Kalian terhibur. Oke, gue ingetin lagi nih ya, yang belum subscribe channel gue, di subscribe ya. Oke, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru dari gue. Oke, mungkin kedepannya kita bakalan nge-vlog di Gunung Deng ya, insya Ya, Allah. next, Nanti kalau insya bisa Allah, jadi insya Allah di kita di- awal tahun. Oke, terima kasih sudah menonton. Gue Husen. Dan gua Ade Masuri. See you. Bye.